Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di video pembelajaran jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung, dalam mata kuliah Manajemen Tenaga dan Mesin Pertanian untuk bab Analisis Kelayakan Ekonomi Tenaga dan Mesin Pertanian bersama saya, Siti Suharyatun. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu merencanakan implementasi tenaga dan mesin pertanian pada suatu wilayah secara efektif dan efisien. Sedangkan subcapaian pembelajaran mata kuliah dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kelayakan ekonomi penggunaan tenaga dan mesin pertanian. Materi analisis kelayakan ekonomi penggunaan tenaga dan mesin pertanian ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu dasar analisis ekonomi tenaga dan mesin pertanian. Kemudian untuk kelayakan penggunaan tenaga dan mesin pertanian itu dilihat dari beberapa kriteria. Yang pertama itu adalah net present value atau NPV dari alat mesin. Kemudian yang kedua itu adalah benefit cost ratio atau BC ratio. Kemudian yang ketiga itu bisa menggunakan break even point atau BEP atau titik impas. Kemudian yang terakhir bisa menggunakan internal rate of return atau tingkat pengembalian bunga modal. Untuk net present value atau NPV itu merupakan perbedaan nilai sekarang dari manfaat dengan biaya atau perbedaan selisih antara benefit atau pendapatan dengan cost atau biaya. Itu adalah NPV, net present value. NPV ditentukan dengan persamaan ini, jadi sigma atau jumlah dari BT itu biaya pada benefit atau penerimaan tahun ke T dikurangi dengan cost pada tahun ke T dibagi dengan 1 plus I pangkat T. Jadi BT itu adalah arus pendapatan dari alat atau mesin atau penerimaan, arus penerimaan. Jadi BT itu penerimaan pada tahun ke T, CT itu pengeluaran pada tahun ke T. Jadi CT itu arus biaya pengoperasian alat atau mesin atau cost. Kemudian T itu tahun ke T. Jadi ini dihitung dari T sama dengan 0 sampai N. N itu umur alat atau mesin. Kemudian I itu adalah tingkat suku bunga yang digunakan. Pada penentuan NPV yang pertama dihitung itu ada nilai sekarang atau present value dari keuntungan yang diharapkan atas dasar discount rate. Discount rate itu faktor suku bunga ya. Kemudian nilai sekarang atau net present value itu adalah selisih antara nilai sekarang atau present value dari keuntungan atau benefit tadi dengan nilai sekarang dari pengeluaran atau cost. Kemudian kriterianya kalau NPV itu lebih besar dari 0, maka investasi yang dilakukan layak untuk dilaksanakan. Karena dia akan memperoleh keuntungan sebesar nilai NPV yang telah dihitung. Kemudian kalau NPV-nya itu sama dengan 0, itu artinya modal kembali setelah diperhitungkan discount rate. Artinya alat mesin itu kalau dioperasikan dia belum memberikan keuntungan tetapi dia bisa mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Kemudian NPV lebih kecil dari 0 artinya investasi ini tidak layak dilaksanakan karena dia tidak memberikan untung dan tidak mampu juga mengembalikan modal yang telah dikeluarkan dengan perhitungan discount rate. Jadi untuk nilai ini perlu dipertimbangkan untuk mencari alternatif lain. Misalkan alat mesin ya perlu diperhitungkan alat mesin yang lain yang lebih menguntungkan. Kemudian yang kedua itu adalah benefit cost ratio atau rasio perbandingan antara benefit itu penerimaan dengan cost atau pengeluaran atau biaya-biaya ya. Untuk benefit cost ratio itu tadi ya perbandingan antara jumlah nilai sekarang pendapatan jadi tetap dihitung di nilai present ya, jadi
nilai sekarang. Kemudian dengan jumlah nilai ongkos atau biaya modal dihitung sekarang juga. Jadi nilai presentnya. Benefit cost ratio dihitung dengan persamaan seperti ini. Jadi perbandingan antara sigma T sama dengan 0 sampai N dari BT dibagi dengan 1 plus I pangkat T. Kemudian dibagi dengan sigma T sama dengan 0 sampai N CT dibagi 1 plus I pangkat T. Jadi kalau sigma artinya dia dihitung satu-satu. Jadi tahun T sama dengan ke 0 dihitung tahun ke 0 BT-nya berapa, tahun ke 1 berapa, sampai dengan tahun ke N. Kemudian dibandingkan dengan nilai kosnya. Jadi pada saat T sama dengan kosnya berapa, kemudian T2, T1, T2 dan seterusnya sampai nilai N. Kemudian untuk BC rasio ini investasi akan diterima jika nilai BCN-nya lebih dari 1. Artinya kalau lebih dari 1 itu berarti biaya benefit atau pendapatan itu akan lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Kemudian investasi ditolak jika BCN lebih kecil dari 1 karena tidak dapat memberikan manfaat atau keuntungan. Karena benefit atau keuntungan penerimaan yang diperoleh itu lebih kecil dibanding dengan kos atau biaya yang dikeluarkan. Dan kalau BCN-nya sama dengan 1 artinya ya impas saja. Biaya yang dikeluarkan sama dengan penerimaan yang diperoleh, jadi tidak ada keuntungan juga. Tapi minimal dia bisa mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Hanya mengembalikan modal tanpa memberikan keuntungan. Kemudian yang terakhir itu adalah internal rate of return. Internal rate of return atau IRR itu ada tingkat pengembalian internal atau tingkat pengembalian modal yang dinyatakan dalam bentuk nilai bunga atau I dalam persen pada saat NPV sama dengan 0. Atau bisa juga dinyatakan dengan nilai bunga atau discount rate yang membuat NPV sama dengan 0. Jadi discount rate-nya atau nilai suku bunganya berapa ketika dia impas. NPV sama dengan 0 itu kan impas. Pendapatan sama dengan pengeluaran. Untuk rumusnya IRR ini secara umum seperti ini. Jadi sigma T sama dengan 0 sampai N. BT min CT dibagi 1 plus IRR pangkat T. Jadi agak sulit untuk menentukan dengan menggunakan persamaan ini. Jadi biasanya tidak dihitung secara langsung, tetapi dengan menggunakan metode uji coba-coba, jadi trial and error. Dicoba nilai IR-nya kira-kira berapa, ini berapa. Cara untuk menentukan IRR secara trial dan error itu dengan cara seperti ini. Jadi penggunaan trial atau coba-coba. Yang pertama itu adalah dipilih nilai tingkat bunga I tertentu, diperkirakan saja, yang kira-kira dekat dengan nilai IRR yang benar. Kemudian dengan menggunakan nilai I ini dihitung NPV dari arus benefit dan cost. Jadi ditentukan berapa benefitnya, berapa costnya dengan menggunakan nilai IRR yang ditentukan. Kemudian jika hasil perhitungan negatif atau NPV-nya itu negatif, berarti I yang kita cobakan untuk menghitung itu terlalu tinggi. Kalau seperti ini, perlu dicoba lagi dengan nilai I yang lebih rendah. Jika dihitung lagi dengan nilai I yang lebih rendah, nilai NPV-nya positif, artinya I yang digunakan terlalu rendah dibandingkan dengan IRR yang sesungguhnya, sehingga perlu dicoba baru. Tapi ini akan kita sulit memperkirakan nilai I yang tepat atau nilai suku bunga yang tepat sampai NPV-nya sama dengan 0. Jadi kalau kita peroleh nilai NPV yang positif, kemudian nilai NPV yang negatif bisa ditentukan IRR itu bisa ditentukan dengan melakukan interpolasi dari kedua nilai itu. Jadi ini kemudian misal I yang ditentukan pada percobaan pertama itu kita nyatakan dengan
I1, kemudian I yang kita tentukan pada percobaan kedua itu kita nyatakan dengan I2, kemudian hasil perhitungan dengan menggunakan I1 itu kita nyatakan dengan NPV1, kemudian hasil perhitungan kedua dinyatakan dengan NPV2, kemudian jika salah satu perhitungan tidak jauh dari 0, itu IRR dapat diperkirakan dengan metode interpolasi tadi yang sudah saya sebutkan dengan menggunakan persamaan ini. IRR dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan I1 plus NPV1 dibagi dengan NPV1 dikurangi NPV2 dikalikan dengan I2 dikurangi I1 dalam persen. Kemudian kriterianya, kalau IRR itu lebih besar dari bunga bank, artinya investasi layak untuk diterima. Artinya penggunaan alat mesin pertanian yang akan diaplikasikan itu bisa dilanjutkan. Kemudian kalau IRR-nya kurang dari suku bunga bank, itu investasi tidak layak karena tidak dapat memberikan manfaat. Artinya laju pengembalian modalnya itu lebih kecil dibanding kalau kita simpan uang itu di bank, jadi tidak memberikan manfaat. Kemudian untuk yang terakhir itu adalah break even point atau BEP atau titik impas. Untuk break even point ini merupakan teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, kemudian keuntungan dan volume kegiatan. Tujuannya untuk mengetahui volume produksi minimum yang harus dipenuhi sehingga pendapatan akan menutup total biaya produksi. Rumusnya seperti ini, BEP itu sama dengan FC itu fixed cost, kemudian dibagi dengan REV min VC. REV itu adalah penerimaan per unit atau harga per unit, misalkan rupiah per hektar, rupiah per kilogram, rupiah per meter kubik, rupiah per liter, seperti itu. Kemudian VC itu fixed cost dalam satuan unit, jadi bukan dalam satuan rupiah per tahun, tetapi dalam satuan rupiah per unit, bisa rupiah per hektar, bisa rupiah per kilogram. Demikian tadi materi tentang analisis kelayakan penggunaan tenaga dan mesin pertanian. Semoga dapat memberikan manfaat dan sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.